Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk ke ini? Pak Imam, Husen bolos Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ada yang masih ingat dengan materi yang disampaikan minggu lalu tentang sifatul ikhlas? Ada yang masih ingat? Lupa Bu. Baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat terpuji. Bisa dilihat pada materi yang mengikuti di grup. Saya buka. Ada yang tahu sifat terpuji itu apa, Nana? Kita harus menerapkan kata terpuji pada kehidupan sehari-hari karena Allah menyukai manusia yang berakhlak baik. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang ikhtiar dan tawakal. Ada yang tahu ikhtiar itu apa? Ya, baik. Ikhtiar secara bahasa dari bahasa Arab yang artinya memilih, dan secara istilah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sini artinya mengubah suatu keadaan bukan mengubah suatu keadaan dari baik ke buruk. Di sini artinya Allah telah menganugerahkan kenikmatan kepada manusia. Namun karena perbuatan manusia yang kurang baik, maka kenikmatan itu berubah menjadi sesuatu keburukan bagi manusia. Manusia dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan secara optimal, karena setiap proses adalah gambaran dari suatu hasil yang diperoleh. Jadi maksudnya gambaran dari suatu hasil yang diperoleh atau takdir manusia itu bisa diusahakan oleh diri mereka sendiri. Yang kemudian yaitu ada yang tahu contoh dari sifat ikhtiar, anak-anak? Ya, salah satu contohnya adalah belajar dengan
menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan yaitu misal kita menghadapi suatu kesulitan, lalu kita akan lebih giat ibadahnya, lebih giat berdoa. Kemudian ada menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Yang kemudian tawakal. Di sini ada yang mengetahui tawakal itu apa? Ya, berserah diri kepada Allah. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Kemudian ada juga contoh-contoh. Kemudian ada contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan sunnahnya tanpa diikat pada sesuatu seperti pohon, tombak dan lain. Lalu ditinggalkan. Beliau SAW bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan dia? Mengapa tidak kamu ikatkan? Lalu sahabat itu menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu lalu bersabda, ikatlah dulu lalu bertawakal. Yang artinya di sini kita harus berusaha dulu sebelum bertawakal. Kemudian di sini ada dampak positif tawakal, yaitu meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, sedangkan Allah adalah penentunya. Kemudian mengurangi kejahatan dan tidak kriminal, memperoleh keteguhan hati, kemudian menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini apakah masih ada yang belum paham tentang materi yang baru saya sampaikan? Baik, jadi di sini kesimpulannya yaitu kita harus menerapkan sifat ikhtiar dan tawakal, karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita juga harus bertawakal kepada Tuhan yang bisa menolong kita. Baik, kalau